Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan kenikmatan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita bisa menimba ilmu. Baik, perkenalkan, nama saya Azka Walian. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 7 dengan materi pengelolaan fasilitas pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Azka Walian, yang kedua Dewi Rahmawati, yang ketiga Nisa Nopia Ramdini, yang keempat Febi Nopianti. Pada materi ini, yaitu tentang pengelolaan fasilitas pendidikan, ada beberapa sub bahasan yang nanti kami akan bahas atau paparkan. Yang pertama ada definisi pengelolaan fasilitas pendidikan, yang kedua tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan, yang ketiga prinsip-prinsip pengelolaan fasilitas pendidikan, dan yang keempat yaitu klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oleh karena itu, silakan teman-teman bisa menyimak. Saya serahkan kepada pemateri. Definisi pengelolaan fasilitas pendidikan. Sebelum kita memahami tentang definisi pengelolaan fasilitas pendidikan, kita perlu mengetahui definisi dari pengelolaan, dari fasilitas, dan pendidikan itu apa. Di sini ada definisi pengelolaan menurut Sondang P. Siagian. Beliau mendefinisikan pengelolaan atau manajemen atau administrasi itu adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada definisi dari fasilitas. Fasilitas itu adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha, juga merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Nah, pendidikan sendiri dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi education, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu educar, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dari pengertian pengelolaan, fasilitas, dan pendidikan, kita dapat menarik kesimpulan definisi tentang pengelolaan fasilitas pendidikan. Pengelolaan fasilitas pendidikan merupakan suatu proses untuk pengadaan dan mengawasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang pendidikan tentunya. Tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan. Tujuan umum dari pengelolaan fasilitas pendidikan adalah yang pertama, agar pengusahaan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dan terskema. Dengan perkataan tersebut, melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan, diharapkan semua perlengkapan yang didapati oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan dana yang efisien. Yang kedua, mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana atau perlengkapan sekolah madrasah secara efektif dan efisien. Yang ketiga, agar memberi jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang terakhir adalah untuk mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dengan adanya selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh semua personel sekolah. Sedangkan tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan dalam sistem sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan yaitu untuk mengilustrasikan konsep. Yang kedua, tujuannya untuk membagikan kesempatan untuk pengalaman secara langsung. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk eksperimen dan demonstrasi. Yang keempat, tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan untuk penyelidikan dan penemuan ilmiah.
Yang kelima, tujuannya untuk menyediakan keragaman pikiran dengan adanya pengolahan fasilitas pendidikan. Yang keenam, untuk observasi dan penyelidikan. Yang ketujuh, untuk mengembangkan sikap dan keterampilan ilmiah ketika pengelolaan fasilitas itu berlangsung. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi individu dan juga memberikan kenyamanan. Menurut Bafadal dalam Ananda dan Banurea 2017, prinsip manajemen atau pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil bila fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat setiap ada personil sekolah akan menggunakannya. Yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga ia bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi juga berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administratif. Melalui prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan atau fasilitas di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam pengorganisasian fasilitas pendidikan melibatkan berbagai personil di sekolah. Oleh karena itu, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, prinsip kekohesifan. Prinsip ini berarti fasilitas pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas pendidikan tersebutlah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara yang satu dengan yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman yang telah memaparkan materinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan, di mana konotasi dari klasifikasi ini bisa diartikan menjadi pengelompokan. Pada kali ini itu ada bahasan tentang sarana dan prasarana. Nah, yang pertama adalah sarana. Jadi ada 3 klasifikasi sarana ini, teman-teman. Yang pertama yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ya. Yang pertama, kemudian diklasifikasikan lagi, yaitu yang pertama itu habis pakai di mana. Habis pakai ini merupakan segala bahan atau alat yang apabila digunakan itu secara waktu itu relatif singkat, ya, seperti spidol, kemudian kapur tulis, kemudian bahan kimia yang dimana mungkin anak-anak SMA khususnya jurusan IPA ini memerlukan sekali bahan kimia ketika dalam praktiknya. Dan juga kertas dalam menunjang pembelajaran, baik itu kertas HPS buat TU, kemudian dalam pengajaran sekolah seorang pendidik mungkin bisa menggunakan kertas untuk menunjang pembelajaran. Yang kedua yaitu tahan lama. Itu alat yang digunakan secara terus-menerus dengan
itu relatif lama ya. Jadi jadi bahan atau alat ini itu digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama seperti bangku sekolah, kemudian atlas, globe, dan juga peralatan olahraga misalkan jaring voli, net voli, atau bola voli, bola sepak bola, dan yang lainnya. Kemudian yang klasifikasi kedua yaitu bergerak tidaknya saat digunakan. Jadi diklasifikasikan lagi yaitu alat yang bergerak dan yang tidak bergerak. Nah, pada alat bergerak ini yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Contohnya lemari arsip sekolah. Nah, mungkin bisa dipindahkan karena mungkin ada perubahan tempat gitu ya, tempat arsip sekolah. Dan juga bangku sekolah. Misalkan ada bangku sekolah yang memang tidak layak untuk dipakai, kemudian ada yang baru. Nah, itulah bisa digunakan. Kemudian yang kedua yaitu tidak bergerak, di mana sarana pendidikan yang tidak bergerak yaitu bisa sulit untuk dipindahkan seperti PDAM gitu ya. PDAM ini perusahaan air gitu. Jadi itu teman-teman. Yang ketiga yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar pun sama. Ini ada diklasifikasikan atau dikelompokkan. Itu ada 3. Yang pertama adalah alat pelajaran. Nah, dalam alat pelajaran ini yaitu di mana alat yang digunakan secara langsung dalam proses mengajar. Misalnya buku pelajaran seperti buku paket ya, kalau kita di sekolah mungkin pernah menemui buku pelajaran. Yang kedua yaitu misalkan alat tulis, alat praktik. Mungkin alat praktik ya teman-teman, dalam klasifikasi alat pelajaran itu contoh sederhananya. Selanjutnya yaitu alat peraga, di mana alat peraga ini merupakan alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Jadi bisa berupa perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik. Nah, jadi bisa jadikan itu gambar atau apapun itu tentang alat peraga. Yang ketiga adalah media pengajaran, di mana media pengajaran ini merupakan suatu perantara seorang pendidik atau alat bagi seorang pendidik dalam proses belajar mengajar, baik itu medianya secara audio visual atau audio visual. Itu tentang klasifikasi sarana pendidikan. Selanjutnya ada klasifikasi tentang prasarana pendidikan di sekolah gitu ya, yang bisa dilihat teman-teman. Ini diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, bisa kita ambil contohnya seperti ruang teori, kemudian ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Mungkin kita ambil contoh di SMK atau SMA. Sejatinya pasti ada sebuah ruangan teori, di mana ruang teori ini merupakan sebuah materi-materi yang menjadi sebuah pengantar kepada praktik. Nah, setelah si siswa ini mengampu materi di ruang teori, maka akan beralih ke ruang praktik gitu, atau ruang laboratorium. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses mengajar, tapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Nah, jadi dalam keberadaannya ini tidak digunakan dalam proses mengajar, akan tetapi secara langsung gitu ya, sangat perlu sekali adanya, misalkan ruang kantor, kemudian kantin sekolah, kantin, kamar kecil, tempat parkiran kendaraan, dan yang lainnya. Nah, itu mungkin klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan. Baik, izinkan saya menyimpulkan.
Kesimpulannya adalah fasilitas pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sekolah. Maka dari itu, penting kita untuk adanya pengelolaan fasilitas pendidikan. Pengelolaan fasilitas pendidikan merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, proses ini penting untuk dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Kemudian, dalam pengelolaan fasilitas pendidikan, hendaklah diperhatikan dalam beberapa prinsip, diantaranya prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kekoefisienan. Hal ini agar tujuan dari manajemen sarana prasarana pendidikan dapat dicapai. Lalu, yang termasuk ke dalam sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, yang kedua gerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang terakhir adalah ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Nah, sedangkan prasarana pendidikan di sekolah biasanya diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, dan prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir materi telah disampaikan, telah dibahas. Mudah-mudahan apa-apa yang kami paparkan dan juga apa-apa yang dibahas menjadi sebuah kebermanfaatan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.